Selamat pagi, anak-anak yang terkasih. Jumpa kembali dalam kelas online, kelas pendidikan agama dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas kembali tema-tema dalam kelas 7, terutama yang akan kita bicarakan pada hari ini, yaitu tentang bagaimana mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan berbagai cara mengembangkan seksualitas sebagai perempuan atau laki-laki. Kemudian mampu menjelaskan pandangan Kristiani atau iman Katolik tentang panggilan untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Dan yang ketiga, mampu melakukan aksi nyata di rumah yang berfungsi melatih keterampilan sebagai seorang perempuan atau laki-laki sejati. Nah, mari kita cermati terlebih dahulu gagasan pokoknya. Yang pertama, bahwa sebagai remaja, baik sebagai seorang perempuan atau laki-laki SMP, bahwa saat ini Anda dalam masa pertumbuhan dan berkembang. Dan berkembangnya itu diantaranya, yang pertama, semakin menarik karena Anda semakin cantik atau semakin tampan. Kemudian memiliki kekasan dan fungsi organ tubuh yang semakin bertambah. Coba ingat kembali materi PJBL kita tentang perkembangan seksualitas sekunder. Nah, perkembangan dalam diri ataupun tubuh ini membutuhkan bimbingan dan arahan agar kita tidak merasa puas dengan diri sendiri atau bangga dengan ketampanan atau kecantikan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai merasa ada perkembangan fisik yang mulai matang itu disalahgunakan hingga akhirnya bisa merusak diri sendiri, seperti memamerkan tubuh secara murahan atau memamerkan kekuatan fisik, ataupun merokok, ataupun memakai narkoba, dan hal-hal lainnya yang bisa mendatangkan kerusakan dalam tubuh kita. Nah, harus selalu menyadari bahwa setiap kita itu dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang menampakkan wajah Allah dalam hidupnya. Ingat Imago Dei dalam tema kita yang pertama. Nah, fokus materi kita pada hari ini akan menyoroti bagaimana pandangan tentang seksualitas dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, pertumbuhan dan perkembangan sebagai seorang laki-laki dan perempuan, serta pandangan Kristiani tentang seksualitas. Nah, kita akan coba melihat terlebih dahulu bagaimana pertumbuhan seorang perempuan dalam hidup ini, ya, dari seorang bayi bertumbuh menjadi seorang anak, remaja, gadis, lalu menjadi seorang ibu, ya, yang sudah matang, akhirnya menjadi seorang nenek. Demikian juga seorang laki-laki akan tumbuh menjadi seperti ini, dari seorang bayi, seorang anak, seorang remaja, seorang yang sudah menjadi dewasa, akhirnya matang menjadi seorang bapak, akhirnya menjadi tua, dan akhirnya menjadi seorang kakek. Nah, itulah ritme pertumbuhan secara fisik yang ada dalam seorang pria ataupun seorang wanita. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan seks dan seksualitas sebagai bagian dari perkembangan diri kita.
antara seks dan seksualitas itu dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Kata seks itu lebih merujuk pada alat reproduksi, alat kelamin yang menjadi tanda bahwa seseorang itu menjadi seorang pria atau seorang laki-laki dan dia sebagai seorang perempuan. Jadi dengan alat reproduksinya kita mengatakan oh dia seorang laki-laki, oh dia seorang perempuan. Seks sedangkan seksualitas adalah ciri-ciri kelaki-lakian dan keperempuanan yang meliputi yang pertama secara fisik, jadi lebih luas. Jadi laki-laki sebagai seorang yang kuat, perempuan yang halus, laki-laki yang kasar, dan beberapa ciri fisik yang lainnya yang sudah kita pelajari. Demikian juga dengan secara mental, lemah lembut bagi seorang perempuan, emosional, ataupun juga sabar, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Dan juga dalam segi spiritualitas, percaya diri, tabah, bertahan dalam hidup, dan sebagainya. Nah, seksualitas ini merupakan seluruh penghayatan seseorang sesuai dengan jenis kelaminnya. Seorang perempuan akan berkembang sesuai dengan kondisi dirinya sebagai seorang perempuan. Demikian juga sebaliknya, seorang laki-laki berkembang sesuai dengan kondisi atau naturalnya sebagai seorang laki-laki. Lalu, bagaimana pendapat masyarakat tentang seksualitas? Masyarakat pada umumnya menyoroti seksualitas itu masih dianggap sebagai mungkin hal yang berbau tabu, tidak boleh dibicarakan, terlarang. Bahkan ada yang membicarakan atau beranggapan bahwa ini hal yang dosa. Kendati tujuannya untuk pendidikan anak. Banyak orang tua yang bisa saja Anda sendiri mengalami bahwa secara enggan, secara terbuka untuk memberikan pendidikan atau menjelaskan secara detail tentang seksualitas kepada anak-anaknya karena mungkin pandangan ini. Akibat yang terjadi adalah bahwa anak-anak tidak pernah mendapatkan informasi secara utuh dan tepat mengenai seksualitas. Dan karena keingintahuannya, seringkali anak bertanya pada teman sebaya, atau mungkin Anda akan bertanya ke teman sebaya, mencari tahu sendiri pada media-media yang tentunya kurang memberikan pemahaman yang tepat dan utuh. Maka yang kemudian akan terjadi adalah bahwa si anak atau kita bisa saja terjerumus pada pemahaman yang keliru tentang seksualitas dalam seluruh hidupnya. Maka dari itu kita coba mencermati pentingnya pendidikan seksualitas seperti yang saat ini kita pelajari. Pengenalan pendidikan seksualitas sejak remaja atau sejak seperti saat ini itu akan membuat kita lebih mengenal organ seksualitas kita atau organ seks kita dan perkembangannya. Jadi tidak ada salahnya juga kita memahami hal itu. Harapannya supaya setelah kita mempelajari, kita mampu menjaga, merawat organ seks kita, dan serta juga bertanggung jawab dan menghindari penyalahgunaan organ seks untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, pendidikan seksualitas itu akan membuat remaja berkembang dan menghayati sikap, nilai, karakter sesuai dengan ciri khas keperempuanan dan kelaki-lakian sebagaimana laki-laki yang memiliki sifat dan karakter melindungi perempuan, demikian juga perempuan yang memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar atau terhadap lawan jenisnya, dalam hal ini laki-laki atau juga orang lain. Selanjutnya, bagaimana kita coba mencermati ajaran iman Katolik tentang seksualitas sebagai bagian dari perkembangan diri. Nah,
Hal yang pertama, sebagai citra Allah, manusia itu dipanggil untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh dan sejati, menjadi manusia sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Perempuan dipanggil untuk berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan, dan sebaliknya laki-laki juga berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki. Iman Katolik secara tegas menyatakan di sini bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya merupakan anugerah Allah, rahmat Allah secara cuma-cuma yang begitu indah dan patut disyukuri. Maka perlu dihormati dan dijalankan serta dikembangkan secara benar dan tentunya penuh dengan tanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk menjaga kemurnian atau kesucian diri baik secara fisik maupun secara jiwa. Nah, kita coba lihat dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2335. Di situ ditegaskan bahwa kedua jenis kelamin itu memiliki martabat yang sama. Jadi laki-laki dan perempuan itu punya martabat yang sama, dan atas cara yang berbeda-beda keduanya atau mereka itu merupakan citra atau gambaran kekuatan dan cinta Allah yang lemah lembut. Jadi harus menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Maka di sini dikatakan panggilan yang tak kalah pentingnya adalah menjaga kesucian dan kemurnian diri sebagai laki-laki atau perempuan. Di artikel 2344 di sana dipertegas tentang soal kemurnian itu sebagai suatu tugas pribadi, tetapi menuntut juga suatu usaha atau tugas kultural, karena pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri itu saling bergantung. Maka di sini dikatakan bahwa kemurnian itu mengandaikan penghormatan kepada hak-hak manusia, terutama sekali hak atas pembinaan dan pendidikan yang memperhatikan dimensi susila atau dari segi moral baik buruknya, dan juga dari segi rohani kehidupan seorang manusia. Lalu artikel 2345 di sana dikatakan bahwa kemurnian itu adalah suatu kebajikan susila, suatu hal yang perlu dipertahankan karena merupakan rahmat Allah, anugerah Allah sebagai satu buah dari karunia Roh Kudus yang menganugerahkan kekuatan untuk mengikuti kemurnian Kristus kepada mereka yang dilahirkan kembali dalam air pembaptisan. Kristus menghendaki kita yang sudah dibaptis itu hidup dalam kemurnian atau kesucian. Nah, lebih rinci lagi dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus pada pasal 6 ayat 13 sampai 20, terutama di ayat 18 sampai 20 di sana ditegaskan bahwa jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jadi hal-hal yang membuat kita terjerumus dalam perbuatan yang tidak senonoh. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Jadi orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh itu berdosa terhadap dirinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang mampu, yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi bahwa hendaknya kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah kediaman Roh Kudus atau kediaman Allah sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dalam tubuhmu. Jadi Santo Paulus mengajak kita supaya tidak senonoh dalam memperlakukan tubuh kita, dan hendaknya kita selalu sadar bahwa tubuh kita ini adalah kediaman Allah sendiri. Nah, hal ini berarti bahwa tubuh kita adalah tempat di mana Allah tinggal dan bersemayam atau diam, atau
tinggal. Maka hendaknya kita menjadikan tubuh kita sebagai sarana kehadiran Roh Allah, sekaligus sarana untuk mewujudkan kehendak Allah. Tidak hanya menghormati tubuh kita, tetapi juga merawatnya, menggunakannya sesuai dan demi kemuliaan Allah. Jadi jangan sampai tubuh yang kita miliki menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dengan menghargai dan menjaga tubuh kita dengan baik, kita juga menghargai penciptanya yang memberikan tubuh itu bagi kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghayati seksualitas secara benar? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghayati seksualitas dengan benar. Di antaranya, yang pertama, merawat tubuh kita agar tetap sehat dengan mandi, makan makanan bergizi, mengobati bagian tubuh yang sakit, serta berolahraga secara teratur. Menjauhi barang-barang yang akan merusak tubuh kita seperti merokok, minuman keras, ataupun menggunakan narkoba. Menjauhkan diri dari sikap yang mengeksploitasi atau memamerkan bagian tubuh dengan cara berpakaian yang pantas dan wajar, serta mengembangkan karakter atau sifat yang menunjukkan ciri-ciri kepriaan dan kewanitaan seperti sifat ketegasan pada laki-laki dan perhatian serta peduli pada seorang perempuan. Serta mari menjaga kesucian dan kemurnian diri sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, mari kita jadikan tubuh kita sebagai bait Allah yang memancarkan kebaikan Allah, dan jauhkanlah tubuh kita dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Anak-anak yang terkasih, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menghargai tubuh kita. Semoga kasih dan berkat Tuhan menuntun kita menjadi anak-anak yang taat dan disiplin serta menjaga kemurnian diri kita. Mari kita menjadi anak-anak kecintaan Allah dengan menjadi pribadi-pribadi yang utuh. Terima kasih, Tuhan memberkati.